diajak untuk berdiskusi, gitu ya. Peraturan itu sama aja dengan kata-kata. Kalau keyakinan kelas mirip atau hampir sama dengan yang namanya peraturan. Di sini kalian diajak untuk berdiskusi. Contohnya kesepakatan kelas itu, kalian sesama teman harus saling apa? Menghargai. Dengan bapak ibu guru, hormati. Dengan pelajaran mungkin, mendengarkan rame gitu ya. Nah, di sini sekarang ibu meminta kalian untuk membuat keyakinan kelas atau namanya kesepakatan kelas untuk kebaikan kelas ini, kelas 7B. Gitu ya. Kalian nanti tulis di sini yang ibu beri. Ya. Masing-masing menulis keinginan kalian. Kalian maunya seperti apa ke kelas kalian? Jelas? Oke, ibu bagi ya. Kalian tulis nanti satu-satu. Kalian tulis keinginannya apa? Ada yang belum? Oke, silakan ditulis. Keinginan kalian apa? Di baliknya satu aja, satu anak, satu. Sudah belum? Masih ada. Silakan. Kalian tulis satu aja. Maunya apa sih? Kesepakatan kelas yang bagaimana? Keyakinan kelas yang bagaimana yang kalian inginkan? Silakan. Yang sudah boleh tempel di papan tulis. Jangan terlalu kasar. Di bawah saja. Jangan terlalu kasarnya. Diambil yang gagah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat, nggih? Alhamdulillah sehat, Beni. Oke, amin. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Semata kita masih bisa di sini jumpa di Jimit dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Izinkan saya di sini nama Eni Warsiati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Magetan akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya masuk ke sini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Bagaimana itu budaya positif? Adakah yang bisa jawab? Ya. Budaya positif atau disiplin positif adalah suatu kegiatan positif yang secara berkesinambungan prosesnya dan tidak bisa secara instan. Oke. Izinkan saya, Bapak Ibu, untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif Apakah bisa dilihat, Bapak Ibu? Sudah bisa dilihat? Belum Beni. Nah, sudah. Oh, sudah. Oke. Terima kasih. Di sini, ini saya juga, ini saya pakai yang ini ya. Di sini saya ingin membagikan diseminasi budaya positif. Ada 5 materi Bapak Ibu di sini ya. Banyak sekali materinya, tapi di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, kita sudah puluhan tahun menjadi seorang pendidik bagi murid-murid kita. Selama itu pula, kita selalu berusaha menjadikan anak didik kita tumbuh dan berkembang, ya, untuk memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Nah, diseminasi budaya positif di sini adalah untuk lebih memahami apa toh itu budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, contoh budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, ini menyambut kedatangan murid di pintu gerbang. Contohnya ya Bapak Ibu, kira-kira di sini apa sih yang mau ditampilkan di sini? Apa manfaatnya kira-kira? Ketika murid datang, kita sebagai guru menyambutnya. Apa ya kira-kira Bapak Ibu? Manfaat apa yang kita dapat di sini? Adakah Bapak Ibu yang berkenan menjawab? Ya, di sini yang kita dapat, ya mungkin Ibu Eni Sristanti? Anak jadi menghormati yang lebih tua atau Bapak Ibu guru. Bisa. Iya, bisa. Terus apalagi sopan, santun ya. Adab kepada orang tua, Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih Bu. Kemudian ada melaksanakan piket harian. Kira-kira apa di sini Bapak Ibu guru? Manfaatnya apa ini? Kok ada piket harian bergiliran pula? Bagi anak-anak kira-kira apa ya? Gotong royong, kerja sama, begitu. Kebiasaan positif lainnya. Nah, ini upacara bendera. Nah, di sini upacara bendera, mencintai tanah air dan bangsa, menghargai jasa para pahlawan. Nah, kemudian ada contoh positif lainnya, yaitu melaksanakan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Nah, ini langsung ke atas. Jadikan anak bertakwa. Nah, di sini melaksanakan pengembangan diri IHT. Nah, di sini nggih Bapak Ibu, ini khusus untuk Bapak Ibu guru, in-house training. Biar nggak gaptek. Nah, manfaatnya di situ. Nah, kemudian ini ada materi berbagi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru, coba ini dibuka dong. Itu layar HP-nya. Dibuka layarnya. Kita coba. Nah, silakan Bapak Ibu ngepalkan tangannya masing-masing. Sudah? Oke. Nah, mengepalkan tangannya masing-masing. Kalau saya meminta Bapak Ibu guru untuk melepaskan genggamannya bagaimana? Maukah? Nanti tak kasih uang loh. Atau di sini tuh ada flash disk gratis bagi yang mau buka. Bapak Ibu, adakah yang mau melepaskan? Mau aja deh. Dapat flash disk kok. Ajang manfaat. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, di sini menyatakan bahwa kitalah yang mengontrol. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ya. Gitu. Ini share screen-nya masih ya Bapak Ibu? Masih. Oke. Nah, terus di sini
Nah, di sini ada teori. Nah, sebenarnya ketika kita mengontrol, entah itu mengontrol anak didik kita, mengontrol orang lain, atau mengontrol siapa saja, itu adalah ilusi semata. Kita nggak bisa mengontrol orang. Kadang kita mengontrol diri kita sendiri aja, kadang kita kesulitan. Nah, sebenarnya itu ilusi semuanya. Nah, di sini, nah ini ada paradigma pendekatan teori kontrol. Nah, mengatakan, ini Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada beberapa tabel ya Ibu-ibu. Stimulus, respon, kemudian teori kontrol. Banyak banget. Nah, kolaborasi, model. Nah, kita lanjut nggih. Kemudian di sini ada makna disiplin. Bapak Ibu, sebenarnya disiplin itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang mau berpendapat di sini? Apa itu disiplin? Disiplin di sini adalah ya, biasanya adalah dengan tata tertib kita menghubungkannya, teratur, patuh, dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tapi seringnya kita apa? Menghukum anak. Biar disiplin. Padahal belum tentu. Anak mau, tapi terkadang di situ ada rasa pemberontakan. Di sini. Ada nilai-nilai kebajikan di sini dari 6 institusi yang digembar-gemborkan sering sampai sekarang. Profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa nggih? Yang digembar-gemborkan di P5? Iya. Ada 6. 5 apa 6? 7. Ada berapa nggih? Coba, pernah kan kita mendengarkan lagu? Dimensi profil, ya. Gotong royong. Kebinekaan global. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri. Kreatif. Mandiri. Gaya hidup berkelanjutan? Yakin gaya hidup berkelanjutan? Berkelanjutan itu tema. Itu tema. Mandiri sudah. Iya. Berpikir kritis. Bernalar kritis, ya. Oke. Sini ini. Sebentar, ada azan. Kita tunggu sampai adzan selesai dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali nggih. Di sini. Tadi dimensi profil pelajar Pancasila sebenarnya ada berapa? 5, 6, 7. Kira-kira yang benar berapa ya? Ada 6. Masih ingat lagunya dimensi profil pelajar Pancasila? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ya, coba kita lihat di sini. Tadi ada 6. Oke. Ada 6 profil pelajar Pancasila dimensinya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian banyak lagi ya ini yang kebajikan, nilai-nilai positif. Banyak banget. Ada 9 karakter pilar. Dari Indonesian Heritage Foundation, IHF, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong
guideline and life skill di sini, keterampilan hidup, petunjuk hidup. Nah, banyak sekali contohnya Bapak Ibu. Nah, ini banyak ya. Nah, banyak banget. Nah, kemudian lanjut aja, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu, di sini kita seorang guru kadang biar tidak terlambat kita sering datang ya tepat waktu. Sebenarnya di situ bukan kok karena kita disiplin, tetapi kita cenderung menghindari hukuman atau teguran. Kailo, Bapak Ibu kailo, kayak ini telat. Nah, kita merasa risih. Nah, itu sebenarnya tidak nyaman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini mungkin, kayak loh Bapak Ibu sregep. Nah, kita dapat pujian. Iyo, sregep. Waduh. Nah, di situ ada penghargaan, rasa dihormati. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada kesadaran dari diri kita sendiri. Entah itu nanti ada teguran, entah itu ada nanti penghargaan, kita tidak peduli. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Yang pertama dan kedua tadi adalah motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Kalau internal tadi yang nomor 3, jadi dari diri kita sendiri. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, lanjut. Nah, disiplin. Bentar lagi. Ya. Ya, setengah jam nggak sampai. Setengah jam. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan apa ini? Keadilan, murid, anak akan tersakiti. Nah, disiplin di sini ada 2 Bapak Ibu, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi. Nah, beda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi sifatnya mendadak, tidak terencana. Tapi kalau konsekuensi, ini sebenarnya sudah ada. Nah, kalau melanggar itu ada hukumannya. Nah, jangkanya pendek, korban bisa diabaikan. Nah, kemudian kalau restitusi di sini, restitusi ini adalah pilihan. Jadi menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Anak tidak dihukum, tetapi dikuatkan dengan apa? Pemikiran mereka. Begitu, nggih? Nah, di sini. Identitas gagal, identitas sukses, hukuman konsesuai. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kadang malah apa? Tidak terkendali. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Alah, melanggar paling yang ngono tok. Konsekuensinya seperti. Tapi kalau restitusi, nah ini anak belajar untuk bertanggung jawab. Seperti itu, nggih. Ini. Kemudian ini ada dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya kita memberi imbalan kepada anak. Nah, di sini kita kadang merasa anak tertek karena ada imbalannya. Sebenarnya itu adalah penghargaan atau hukuman
tanpa kita sadari. Nah, ini. Nah, kemudian restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, gini anak kita libatkan ya. Kenapa kok seperti ini? Kemudian menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu melalui restitusi. Pendekatan restitusi. Kita tanya anak. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini. Menstabilkan identitas. Nah, setiap orang kita pasti punya salah. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kenapa sih kok melakukan hal seperti itu? Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kamu lakukan untuk menebusnya? Apa yang harus kamu lakukan? Gitu ya. Nah, ini. Itu adalah melalui segitiga restitusi. Nah, jadi pemecahannya adalah segitiga restitusi, nih Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada lagi yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Ketika di awal-awal pembelajaran, atau mungkin di awal tahun ajaran baru, kita sering mengadakan kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya di sini, Bapak? Peraturan kelas atau peraturan, terkadang anak tidak kita libatkan. Jadi anak sudah terima, jadi peraturannya seperti ini, ya ini. Tetapi kalau keyakinan kelas itu melalui kesepakatan kelas antara guru dan murid. Nah, akhirnya nanti jadi keyakinan kelas. Begitu nggih. Nah. Kemudian lanjut Bapak Ibu Guru, karena waktunya juga sudah. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa aja nggih Bapak Ibu Guru? Apa saja nggih 5 kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar. Yang mendasar, primer sekali apa utamanya? Pangan. Sandang, pangan, papan. Iya. Sandang, pangan, papan. Siapa lagi kira-kira? Minum, kesehatan. Kesehatan. Kesehatan pendidikan. Pendidikan. Iya. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu 1, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini contohnya apa? Nah, itu tadi. Kesehatan, makan. Kemudian rumah. Nah, ini di sini termasuk adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini belajar menyukai orang, binatang peliharaan, juga keluarga terhubung. Nah, ini mereka suka bekerja dalam kelompok, ada banyak ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai, diterima oleh lingkungannya. Akrab dengan orang tua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian 3, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Wah, di sini loh, saya itu bisa kok. Meskipun badan saya kecil kayak ini, meskipun saya sakit, tapi kalau cuma segitu ya,
Saya bisa. Nah, seperti itu. Saya meskipun gini-gini, kalau teknologi ya nggak gaptek banget. Nah, di situ kita butuh pengakuan. Nah, kebutuhan penguasaan dibutuh kita diakui, ya, diakui. Kemudian apa istilahnya, kemampuan kita itu loh. Aku iso kok, yakin iya. Nah, di situ kita butuh pengakuan juga. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini banyak banget. Kita kadang keluar zona nyaman. Sebenarnya itu tidak nyaman, tapi kita nyoba-nyoba lah. Kalau saya misalkan begini, saya sudah berdagang ini, tapi saya ingin nyoba yang lebih ekstrim lagi. Misalnya ini, bisa nggak? Nah, kita nyoba-nyoba di sini. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Loh, ini pilihanku kok. Itu nanti resikonya gede. Misalkan apa? Main pasar saham. Itu kalau resikonya lebih gede, ya saya pengen nyoba. Saya pengen keluar dari rasa aman saya atau nyaman saya gitu. Nah, begitu. Kemudian 5 kebutuhan kesenangan. Ayo, siapa di sini yang ingin senang? Ada yang nggak pengen senang? Atau pengen susah terus? Kira-kira kalau misalkan saya bilang, ayo besok kita wisata, kemana sih? Ke Jogja atau ke London gitu. Ada yang mau? Kita bersenang-senang. Mau ya? Iya. Di sini ada rasa bersenang-senang, kebutuhan kesenangan. Mau saya senang menyenangkan diri saya sendiri, bahkan mungkin untuk orang lain, orang tua, anak. Di sini boleh. Ada lagi di sini ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ini mohon maaf, YouTube-nya nggak bisa. Kemudian 5 posisi kontrol. Kira-kira 5 posisi kontrol ini apa? Sebentar nggih. Ndak, tolong angkatan adikku. Kandanon aku sik meeting. Angkatan. Mohon maaf, ya sebentar. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ayo, siapa di sini yang nggak pernah menghukum murid? Saya aja sering. Ada yang nggak pernah menghukum murid sama sekali di sini? Posisi penghukum? Ayo, siapa yang nggak pernah menghukum murid? Pernah, Bu Eni. Saya pernah. Saya pernah juga. Siapa lagi kira-kira? Yang nggak pernah menghukum murid, angkat tangan. Oh, raise hand. Saya sendiri sering hukum. Tapi di sini sebenarnya menghukum itu malah tidak akan membuat anak itu merasa takut. Malah pengen nyoba. Di sini. Terus bahasa tubuhnya gimana? Coba kalau kita posisi penghukum, otomatis kita ngomongnya kayak apa? Bentak. Kamu itu ya sudah terlambat. Waduh, masih saja suka melawan. Nah, bahasa mata melotot, tinggi, nadanya tinggi, gitu kan? Nah, itu posisi penghukum. 5 posisi kontrol. Kemudian yang kedua adalah sebagai teman. Atau pembuat rasa bersalah. Bolehlah membuat rasa bersalah. Kita memelas. Pernah nggak? Penyapu toh, dadak nyusani ibu meneh. Kamu nggak kasihan toh? Ada yang pernah seperti itu? Ada? Ada, saya Bu pernah. Gak nguasaan Bu Eni toh. Gak nguasaan aku toh nak. Gitu sambil memelas. Saya pernah juga seperti itu. Nah, ini pembuat rasa bersalah.
nanti saya ditegur lagi loh. Waduh. Nah, jadi anak merasa, aduh iya toh. Nah, gitu kan? Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ya. Mungkin dengan orang tuanya atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi gagal. Mereka nggak mampu membahagiakan orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian posisi teman. Alah, nyapa toh ngono kuwi. Ayo dong. Sini sih, coba bantu ibu. Ayo, ayo. Ah, ada yang pernah seperti itu. Ile, ada bu, gitu. Ada yang seperti itu. Ah, sini sini sini. Nyapo, seperti itu. Kenapa sih? Ayo sini sini. Ah, udahlah, udah dah. Kamu pergi aja deh. Nah, jadi ibu nanti yang bereskan. Anak mungkin bisa menjadi akrab, tetapi maaf di sini mungkin mereka akan menjadi kurang ada rasa hormatnya ke kita. Mandok koyo konco lah iya wis ala bukae to. Nah, kita cenderung kadang disepelekan. Gitu nggih. Murid seneng, tapi ya itu. Kemudian posisi pemantau yang keempat. Nah, di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nggak penak blas mentoh jadi pemantau. Nah, kita selalu ngawasi orang lain. Kayak kita ini CCTV ya Bapak Ibu. Ya, kayak CCTV lah. Tapi masa iya CCTV terus sih kita ngawasi orang? Kayak kurang kerjaan aja di sini. Nah, seperti itu. Posisi memantau ibaratnya CCTV. Nah, bahasa tubuhnya biasa. Nah, kayak itu. Nah, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu ngerti konsekuensinya? Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Nah, di sini posisi terakhir adalah posisi manajer. Seorang manajer biasanya akan mampu menggerakkan bawahannya. Sebenarnya tanpa merintah ya. Nah, di sini posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau perbuatannya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi dari kelima posisi dari kelima posisi kontrol tersebut yang paling bagus sebenarnya adalah posisi manajer. Kenapa? Karena kita di sini bisa anak menjadi bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kita tidak menghukum, kita juga tidak memantau, tetapi kita meyakinkan anak terhadap apa yang dilakukannya agar mempertanggungjawabkan perbuatannya begitu. Nah, seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku nggih Bapak Ibu guru, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya di sini. Bukan memisahkan murid dan kelompoknya, tetapi justru agar anak itu kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Nah, begitu nggih. Nah, kira-kira kalau kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol, kira-kira yang mana yang mau kita terapkan Bapak Ibu? Apakah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang manakah yang kira-kira akan Bapak Ibu lakukan nantinya? Nah, semuanya terserah Bapak Ibu.
Tetapi dari kelima itu tadi sebenarnya yang paling baik adalah posisi manajer. Nah, begitu nggih? Oke. Saya rasa diseminasi budaya positif kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka pengalaman atau pengetahuan kita menjadi berkembang dan kedepannya kita bisa menerapkannya. Sebelum berpisah, saya selaku pembawa materi mohon maaf kalau ada rasa bersalah kurang kata-kata saya yang menyakiti Bapak Ibu Guru. Saya ingin berpantun sebentar Bapak Ibu Guru. Tadi di awal saya nggak berpantun. Bu Dewi Painten keleleken boto. Cekap semanten Sip, yatur kula. sip gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan perkenannya Bapak Ibu Guru di kali ini dalam diseminasi budaya positif. Sekali lagi terima kasih sekali. Mohon maaf atas segala gelap dan keterangan mungkin yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, semangat. Yeah. Terima kasih Bu. Sami-sami Bu Eni, tetap semangat. Semoga mendapatkan yang terbaik. Matur suwun. Terima kasih rawuhipun Ibu. Iya, sami-sami Bu Eni. Oke. Bisa keluar. Monggo, monggo. Matur suwun. Lagi matur suwun. Bu Ambar. Pesan Rene. Teleponan Ambar ya. Pesan Rene. Hah? Aku.